Korup karena keserakahan, greed. Ini gak ada batasnya nih. Yang namanya greed itu gak ada ujungnya, namanya juga keserakahan. Sekarang bagaimana kita menghadapi yang serakah ini? Korupsi merupakan salah satu praktek penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Di Indonesia sendiri kasus korupsi tergolong semakin parah dari hari ke hari, baik yang menyasar masyarakat kelas bawah hingga kelas pejabat elit dengan kerugian negara yang tidak tanggung-tanggung. Baru-baru ini kita dibuat tercengang dengan terkuaknya dugaan kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat di salah satu perusahaan badan usaha milik negara, yakni PT Pertamina Persero, dengan kerugian negara ditaksir mencapai hampir 1 kuadriliun. Sungguh sebuah angka yang sangat fantastis dan memecahkan rekor kasus korupsi dengan kerugian negara terbanyak untuk sampai saat ini. Berikut admin suguhkan ulasan singkat mengenai 5 kasus korupsi yang menggemparkan Indonesia. Tapi sebelum lanjut, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe dan like agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari channel ini. 5 kasus Bank Senturi. Skandal kasus Bank Senturi merupakan kasus korupsi yang terjadi pada tahun 2008 yang melibatkan penyimpangan dalam pemberian fasilitas dan penyertaan modal sementara. Kasus ini menyebabkan kerugian negara mencapai hingga 6,7 triliun rupiah. Pemerintah Indonesia pada awalnya memberikan dana talangan sebesar 6,7 triliun untuk menyelamatkan Bank Senturi yang pada akhir tahun 2008 mengalami masalah likuiditas yang serius. Pada tahun 2009 pemerintah menyatakan bahwa Bank Senturi sebagai bank gagal yang berdampak sistemik. Dan pada tahun 2010 Pansus Hak Angket Bank Senturi DPR RI mengeluarkan kesimpulan dan rekomendasi yang menyatakan adanya penyalahgunaan kekuasaan yang mengakibatkan kerugian negara 6,7 triliun rupiah. Empat, korupsi IKTP. Kasus korupsi IKTP adalah kasus korupsi di Indonesia terkait pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau IKTP untuk tahun 2011 dan 2012 yang terjadi sejak 2010-an. Kasus ini diawali dengan berbagai kejanggalan yang terjadi sejak proses lelang tender proyek IKTP, sehingga membuat berbagai pihak menaruh kecurigaan akan terjadinya korupsi. Melalui bukti-bukti yang ditemukan dan keterangan para saksi, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menemukan fakta bahwa negara harus menanggung kerugian sebesar 2,3 triliun. Berdasarkan catatan Kompas.com, kasus korupsi proyek IKTP terendus akibat kicauan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Narzarudin. KPK kemudian mengungkap adanya kong-kali-kong secara sistemik yang dilakukan oleh birokrat, wakil rakyat, pejabat BUMN, hingga pengusaha dalam proyek pengadaan IKTP pada 2011 hingga 2012. Akibat korupsi berjamaah ini, negara mengalami kerugian mencapai 2,3 triliun rupiah. Tiga, korupsi BLBI. Dikutip dari pemberitaan harian Kompas, saat krisis ekonomi 1998 banyak bank-bank di Indonesia mengalami kesulitan likuiditas. Pemerintah lewat Bank Indonesia kemudian mengucurkan uang negara sebagai pinjaman ke bank-bank tersebut. Kredit ini kemudian disebut dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Dana BLBI yang disalurkan sebesar 147,7 triliun rupiah untuk menyelamatkan 48 bank. Namun sebagian besar dana tersebut disalahgunakan, menyebabkan kerugian negara sebesar 138,44 triliun rupiah. Beberapa pihak yang terlibat dalam kasus ini antara lain mantan Kepala Badan Penyihatan Perbankan Nasional Syafruddin Tumenggung dan Samsul Nur Salim, pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia. Kasus BLBI dianggap sebagai salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia, dengan kerugian negara yang sangat besar dan berdampak panjang.
Bahkan 20 tahun berlalu belum semua obligor dan debitur mengembalikan dana BLBI tersebut. Dua, korupsi PT Timah. Kasus korupsi tata niaga timah di PT Timah Tbk periode 2015 hingga 2022 melibatkan kerjasama ilegal dengan pihak swasta, mengakibatkan kerugian negara hingga 300 triliun rupiah, termasuk kerusakan lingkungan dan keuangan PT Timah dengan 22 orang ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini berawal dari dugaan kerjasama ilegal antara PT Timah Tbk dengan pihak swasta, khususnya terkait pengelolaan lahan dan pengumpulan biji timah. Beberapa terdakwa kasus korupsi tata niaga timah ini telah divonis lebih berat, namun yang menarik dari kasus ini adalah penjatuhan vonis terhadap salah satu tersangka yakni Harvey Muiz, suami Sandra Dewi yang hanya divonis 6,5 tahun penjara. Satu, korupsi Pertamina. Kasus terbaru yang menyeret sejumlah pejabat tinggi Pertamina itu terjadi pada periode 2018 hingga 2023 ketika ada ketentuan untuk pemenuhan minyak mentah dalam negeri. Kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina Patra Niaga ini melibatkan beberapa jajaran direksi anak usaha Pertamina dan sejumlah pihak swasta. Namun, saat itu beberapa tersangka justru melakukan pengondisian dalam rapat optimalisasi hilir yang menurunkan produksi kilang dan membuat produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap seluruhnya. Akibatnya, pemenuhan minyak mentah harus dilakukan dengan cara impor. Guna memenuhi kebutuhan dalam negeri, kemudian PT Kilang Pertamina Internasional melakukan impor minyak mentah, sedangkan PT Pertamina Patra Niaga mengimpor produk kilang. Dalam hal ini, harga pembelian impor dengan produksi minyak bumi dalam negeri memiliki perbandingan yang sangat signifikan. Usai memutuskan impor, tersangka lainnya memenangkan broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Terungkap bahwa tersangka lainnya melakukan pengadaan produk kilang dengan membeli RON 92 atau Pertamax, padahal pengadaan itu justru membeli RON 90 atau Pertalite. Tindakan kecurangan itu disebut terjadi pada periode 2018 hingga 2023 dengan total kerugian negara mencapai 193,7 triliun rupiah. Namun, kerugian itu baru merupakan perhitungan selama 1 tahun. Bagaimana pendapat kalian tentang perilaku culas para pelaku korupsi ini? Dan apa hukuman yang pantas mereka dapatkan? Silahkan beri tanggapan kalian di kolom komentar.